Maka ini harus benar-benar disyukuri dan kita mesti merasa bergembira atas nikmat ini. Karena kalau orang bergembira dengan mendapatkan nikmat berupa harta, ya saya lihat di mana-mana begitu. Gaji naik 5% aja sudah senyum, ya kan. Dapat THR udah ceria. Tapi kan kita jarang lihat di antara kita dapat ilmu kemudian ya nampak sumringah, ceria. Kayaknya nggak dapat apa-apa gitu loh. Ya. Nah ini yang harus diluruskan, enggak? Ya. Kita mendapatkan nikmat yang sangat-sangat banyak. Ya. Bahkan kalau nikmat harta dan yang semisal yang dibutuhkan oleh jasmani kita, belum nampak siapa di antara kita itu yang istimewa. Ya karena semua Allah kasih, ada yang sedikit, ada yang banyak, kan gitu. Bahkan binatang pun Allah kasih. Tapi nikmat berupa ilmu yang bermanfaat, nikmat hidayah, hanya hamba-hamba tertentu, hanya hamba-hamba pilihan, dan Allah tidak akan pernah salah dalam memberikan nikmat ini. Nah, oleh karena itu seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Jauzi ya, rahimahullah, man ahabba an ya'lama ma nasibuhu min inayatillah falyandur ma nasibuhu minal fiqhi fid dinillah. Barang siapa yang ingin untuk mengetahui sebesar apakah perhatian Allah kepada dirinya, maka silakan dia melihat ya, sebesar apakah kefakihan dia tentang agama Allah. Ya. Sefakih apakah, sefaham, semengerti apakah dia tentang agama Allah. Kenapa? Fabil hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa yang Allah inginkan kebaikannya, maka Allah akan jadikan hamba tersebut faqih tentang urusan agama. Faqih itu benar-benar faham dan mengerti. Karena faqih tingkatan di atas pemahaman. Pemahaman tingkatan di atas ilmu. Ya. Ukurannya bukan seganteng apa kita, nah, enggak sama sekali. Atau sekaya apa kita, seberapa banyak kawan kita, enggak. Tapi sefakih apakah kita tentang urusan agama Allah. Karena kalau kita ini kan begitu mudah ya merasa hamba pilihan Allah, disayang Allah kalau bisnisnya lancar, ya. Kalau kerjaannya lancar, ya, alir terus, ya. Naik jabatan, naik pangkat, tambah gaji, buka usaha lagi, lancar lagi. Itu merasa dirinya sebagai hamba kesayangan Allah, hamba pilihan Allah. Ini salah mengukur begitu. Bahkan berapa banyak orang yang dulu punya taruhlah seminggu 4 jadwal ngaji, 1 jadwal belajar Al-Quran, tahsin, 1 belajar bahasa Arab, 2 kajian umum. Kemudian setelah itu di tahun tersebut jabatan naik, gaji naik, atau tambah dia bisnis baru, jadwalnya hilang 1. Apa yang kira-kira hilang dulu ini? Nah, belajar bahasa Arabnya dulu hilang dulu ini. Ya. Terus tahun berikutnya naik jabatan lagi, berarti tambah gajinya lagi, ya. Atau bisnisnya ya tambah lagi, hilang 1 lagi. Nah, apa yang hilang?
Taruhlah kajian umumnya tinggal 1, tinggal 2 lagi seminggu. Tahun berikutnya naik lagi, berarti penghasilan tambah lagi. Tambah lagi duitnya banyak, kemudian beli kebun, berkebun, hilang 1 lagi jadwalnya. Jadwal belajar baca Qur'annya belum lulus pun sudah pamitan. Tinggal 1. Tinggal 1 ini. 1 pun sudah mulai terlambat jalan datangnya. Betul. Tambah lagi nikmatnya, tambah lagi penghasilannya, naik lagi jabatannya, hilang. Pertanyaan saya, jadi kalau di tahun pertama tadi penghasilannya tambah 1 juta, tahun berikutnya tambah 1 juta lagi, tambah 1 juta lagi, tambah 1 juta lagi, bersamaan itu hilang 1 jadwal ngajinya, hilang 1 lagi, hilang 1 lagi, hilang 1 lagi. Itu untung atau rugi? Rugi. Terus kepikiran loh, kalau begitu yang beruntung yang dulu gak ngaji sama sekali kan? Itu ruginya lebih awal. Ruginya lebih besar, lebih awal. Nah, ini hal-hal yang banyak dari kita tidak menyadarinya karena itu tadi tidak dianggap nikmat, tidak dihitung sebagai karunia. Kalau ditanya ingin surga, ya ingin. Maka Ibnu Jauzi mengatakan, apa kata beliau? Wa man sa'ala an tariqin yubalighul jannah, ya, yubalighuhul jannah, atau ya yubalighuhul jannah falyamshi ila majlisil ilmi. Dan barang siapa bertanya tentang jalan yang bisa mengantarkan dia ke surga, maka berjalanlah menuju majelis ilmu. Fafil hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Karena dalam hadis Rasulullah bersabda yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Sementara hari-hari kita berdoa memohon kepada Allah kenikmatan, diberikan jalan sebagaimana jalannya orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Doa yang mana? Ihdinas siratal mustaqim, kan ya? Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya. Apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yakni jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang terkutuk, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, ya. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, dalam hal ini banyak dari kita tidak memahami makna yang terkandung dalam doanya tadi. Meminta ditunjuki jalan, yakni jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan. Nikmat apa itu? Ya, nikmat ilmu dan amal. Karena as-sirat al-mustaqim itu jalan yang mimpun dua-duanya. Makanya kita berlindung dari jalannya orang-orang yang dimurkai, yakni yang ada hanya ilmu tapi tidak ada amal.
dan berlindung juga dari jalannya orang-orang yang tersesat, yang ada amal tapi tidak ada ilmu. Karena yang dituntut dari kita itu mengamalkan ilmu, bukan sekedar beramal, bukan pula sekedar berilmu. Yang dituntut dari kita adalah meniti as-sirat al-mustaqim, yakni mengamalkan ilmu. Lantas siapa mereka yang Allah berikan kenikmatan yang sangat besar ini? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka kelak mereka akan bersama orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, bersama hamba-hamba yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan mereka ini adalah sebaik-baik teman. Syuhada ini mencakup orang yang syahid, ya, gugur ketika jihad di jalan Allah. Dan termasuk syuhada adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Masuknya di sini ini. Jadi mengerti ya. Nah, ini golongan orang-orang yang Allah persaksikan bahwasanya mereka lah hamba-hamba yang Allah beri kenikmatan. Lah kalau kita tahu itu nikmat kan mestinya ya seneng gitu loh. Ya, harusnya seneng ya. Kita itu kalau mendapatkan kenikmatan, ya walaupun kelihatannya kecil, remeh tadi, itu sudah seneng kok. Ya kayak tadi dinaikkan gajinya, atau taruhlah ya kan, dikasih lah. Orang hobinya ngopi dikasih kopi 1 cangkir, itu ada kelihatan sumringah ya kan. Senang. Taib, nikmat. Dan agama Islam ini adalah sesempurna-sempurna nikmat. Maka taruhlah seseorang tidak mendapatkan nikmat apapun dari nikmat-nikmat dunia ini kecuali agama Islam, cukup itu. Seakan seluruh nikmat telah dia dapatkan. Kenapa? Kalau dunia ini urusannya kecil, sedikit, sebentar, singkat, fana. Adapun kalau orang telah mendapatkan nikmat Islam, akan berlanjut di akhirat. Nikmat akhirat itu sempurna, besar, banyak, seterusnya selama-lamanya, nggak bisa dibandingkan. Dan Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Ya, telah sempurna aku sempurnakan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Taib. Kajian kita dari Syarah Kitab Lumatul I'tiqad melanjutkan tentang ayat-ayat yang disebutkan di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ya, kita membahas yakni sifat ridho dan sifat mahabbah, cinta. Ya. Kita lanjutkan sekarang. Jadi Allah memiliki banyak sifat, dan Allah adalah zat yang paling dituntut kita untuk mengenalnya. Percuma kalau kita ini punya peribahasa, apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Tapi kita nggak paham. Giliran kepada Allah kita nggak mau kenal. Mana mungkin kemudian ada rasa cinta, ya, ada rasa takut, ada rasa harap, ada rasa percaya.
mustahil. Bagaimana bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mengenal Allah? Nah, sifat-sifat berikutnya yang akan kita bahas adalah al-ghadab, marah. Ini kalau nggak tahu bahwasanya Allah itu bisa marah, ya pantas silakan bawaannya itu celelean, cengengesan, ya menganggap remeh urusan, suka melanggar. Kemudian as-sukhtu, murka. Kemudian al-karahah, benci. Taib. Dalam masalah ini kita juga harus memahami. Secara umum kita tahu bahwasanya kita mesti berakhlak yang mulia, memiliki adab yang baik. Bukankah Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia? Sebagaimana sabda beliau, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa fi riwayah li utammima sholihal akhlaq. Tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hanya ya, sebagaimana terangkan oleh Syekh Utsaimin dalam kitab Al-Ilm, banyak manusia yang memahami bahwa tuntutan berakhlak yang baik ini hanya berlaku dalam hubungan kita dengan sesama kita saja, makhluk dengan makhluk. Tengok dengar orang-orang yang bicara tentang masalah akhlak, seakan-akan masalah akhlak hanyalah tentang hubungan antara manusia dengan manusia. Ini pemahaman yang sempit, keliru. Berakhlak yang baik juga dituntut bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dituntut ya. Makanya Rasulullah bersabda, inna min ahabbikum wa aqabbikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya di antara kalian orang yang paling aku cintai dan nanti paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah kalian-kalian yang bagus akhlaknya. Kira-kira apa yang kita bayangkan? Bagus akhlaknya itu terus pokoknya dengan sesama bagus, diundang apapun datang, walaupun dia nggak sholat, ya, walaupun dia nggak puasa, kalau ketemu orang senyum, ya kan, tutur katanya halus, ya. Cuma ya itu tadi, sholat tinggal, puasa tinggal, baca Quran nggak mau. Jadi si fulan tuh walaupun tidak sholat tapi akhlaknya bagus. Orang yang ngomong seperti ini yang harus belajar agama lebih baik lagi. Karena pernyataan seperti ini jelas salah dan fatal. Apa iya berarti nanti dia apakah berarti ia adalah orang yang dicintai oleh Rasulullah? Termasuk golongan orang yang paling dicintai Rasulullah? Ya jelas tidak. Bagaimana dicintai Rasulullah wong dia enggak sholat? Apa iya nanti dia akan masuk surga dan kedudukannya paling dekat dengan Rasulullah padahal dia tidak sholat? Ya tidak mungkin. Paham di sini? Karena kalau seandainya kita tidak meremehkan urusan bagaimana bahwa hal yang terkait dengan Allah, hak Allah adalah yang terutama, yang tertinggi, ini saya tidak akan ada fenomena, ada penampakan kalau urusannya, pelajarannya misalkan
kajiannya terkait dengan masalah keimanan kemudian menjadi pada loyo, sepi, ya, kalah rame kalau kajiannya judulnya gelas-gelas kaca, barulah, ya kan, ya. Kalau kajiannya ini realita. Ya, karena orang itu akan memiliki respon berbeda ketika dalam hatinya ada pengagungan dan ketika dalam hatinya ada peremehan. Baik. Maka ini pembahasan kita adalah memang bagian dari tuntutan bagaimana kita berakhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berapa kali sudah saya sampaikan. Dan perkaranya lebih dituntut. Dan ini landasan bagi kita untuk kemudian berakhlak yang baik dengan sesama. Nah, sekarang mau sebaik apapun kepada sesama, korban 7 ekor sapi, orang lain 1 sapi 7 orang, enggak, dia sendirian 7 ekor sapi misal, ya. Pokoknya udahlah. Tapi satu saja dilakukan, dia berbuat syirik, minta ke kuburan. Apa yang terjadi? Hapus semuanya tadi. Ya ada gunanya. Sia-sia. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu berbuat syirik maka hapus, batal, sia-sia amalan kamu. Jadi ini harus ditanamkan. Jadi oleh karena itu secara ringkas saja berakhlak yang baik kepada Allah. Poinnya pertama, talaqi akhbari bitasdik. Kita mesti membenarkan kabar yang datang dari Allah dengan membenarkannya. Kita mesti menerima kabar, berita yang datang dari Allah dengan membenarkannya. Tidak boleh mendustakannya. Menerima dengan sepenuh hati, tidak boleh ada ganjalan. Harus dengan penuh keyakinan, tidak boleh ada keraguan. Kalau sampai ini dilanggar, ya berarti akhlaknya tidak baik. Dan ini dalam membenarkan, dalam mengimanikan ada kaedah-kaedahnya. Dalam menetapkan itu sudah berlalu pembahasannya. Sehingga dalam masalah akidah ada orang yang benar, ada orang yang keliru. Seperti orang beribadah, ada yang benar ibadahnya, ada yang keliru. Dan kita tahu kalau keliru, gak benar, ya ditolak. Begitu juga terkait dengan keimanan, akidah. Dan kita menetapkan apa yang Allah kabarkan terkait dengan sifatnya misal. Dengan apa? Tanpa melakukan takrif, taktil, takyif, tamtsil. Tidak menyelewengkannya, tidak menolaknya. Tidak menyerupakan atau menyamakan dengan sifat makhluknya. Dan tidak mempersoalkan hakikatnya. Tidak mempertanyakan bagaimananya. Itu cara mengamalkannya. Itu amal hati. Kita ini kalau amal, bicara amal kan yang dohir-dohir saja yang dihitung. Ya. Makanya ketika Rasul ditanya, ayul amali afdol, amal apakah yang paling afdol? Qal imanun billahi wa rasulihi. Amal yang paling utama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian poin yang kedua adalah talaqi ahkami bitanfid wa tatbiq. Menerima hukum Allah, aturan-aturan Allah dengan berusaha menerapkannya dan menjalankannya. Diperintah sholat, dilarang judi, yang enggak judi, kan begitu. Maka enggak ada cerita orang enggak sholat kok akhlaknya baik. Baik dari mana? Ya. Orang judi kok akhlaknya baik. Baik Pak, kalau dia menang bagi-bagi sama kawannya, ya kan? Saya sering dapat bagian. Wah. Neset.
Taib. Yang ketiga talaqi aqdarihi bisabri wa ridha. Mau menerima takdir yang telah Allah tetapkan dengan sabar dan ridha. Ya. Dapat musibah sedikit aja merepet aja kan. Harga sawit turun tuh tiap hari itu aja yang dibahas, merepet aja. Kayak orang yang paling menderita sedunia gitu kan. Oh, ini jelas akhlaknya tidak baik. Giliran harganya lagi tinggi diem kan gitu. Serondok. Lupa dengan firman Allah, wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Rabbmu maka nampakkanlah, ceritakanlah, ya. Ceritakanlah bahwasanya Allah itu baik, Allah kasih kita rezeki banyak. Baik. Maka ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk didahulukan, untuk diprioritaskan. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan wala yastaqimu li ahadin qad al-adabu ma'allah illa bi thalathati asya. Seseorang itu tidak akan lurus adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, ma'rifatuhu bi asma'ihi wa sifatihi. Berilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini yang sedang kita pelajari ini. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, atani wa ma'rifatuhu bidinihi wa syar'ihi wa ma yuhibbu wa ma yakrahu. Berilmu tentang agama dan syariatnya, serta perkara apa saja yang dicintainya dan perkara apa saja yang dibencinya. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan dan dari apa kita harus menahan diri. Dan yang ketiga, wa nafsun musta'iddatun qabilatun layyinatun mutahayyi'atun liqabulil haqqi ilman wa amalan wa halan. Jiwa yang siap, yang lembut untuk menerima kebenaran, baik secara keilmuan, pengamalan, dan juga keadaan. Ini cara agar seseorang itu benar-benar memiliki adab kepada Allah, dan itu tidak tegak kecuali dengan poin-poin ini. Nah, kita bisa ukur sekarang diri kita di mana posisi kita. Bismillah. Baik. Nah, sekarang kita masuk pembahasan. Karena pembahasan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita nggak pandai-pandai memotivasi, kita baru belum lagi setengah main, setengah ronde ini udah separuh merem. Bahas apa ini ustadznya ini? Kok nggak menarik sama sekali? Ya salah ustadznya juga kalau begitu. Artinya bukan salah total begitu. Artinya ada yang harus diperbaiki. Kalau sudah melihat jamaahnya memang kondisi demikian, ya pandai-pandailah memotivasi terlebih dahulu. Karena memang keadaan manusia itu begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan seperti dalam surah Az-Zumar ayat 45, wa idza dzukirallahu wahdahu shma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Dan apabila yang disebut itu hanya Allah, yang disebut, yang dibahas hanyalah Allah, maka menjadi sangat kesal hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat. Wa idza dzikiral ladzina min dunih idahum yastabshirun. Namun apabila nama-nama yang lain selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka menjadi bergembira. Apa tadi?
silang ngantuknya, antusias. Oh, bahas calon presiden, sampai jam 12 ya kan, nggak ada ngantuk-ngantuknya, semangat, antusias. Yang dibahas ya kan fulanah, apalagi yang dibahas fulan. Taib. Wa qaulu ta'ala fil kuffar, dan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah kepada mereka. Allah marah kepada mereka. Nah, di sini sifat apa yang akan kita bahas? Berarti al-ghadab, ya, sifat marah. Ini kalau kita tidak dengan ilmu, dengar begitu, Masya Allah marah, kita aja dilarang ya, nggak boleh marah. Ya, marah ini kan marah yang bagaimana ya? Baik. Al-ghadab min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat marah ini adalah salah satu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama salaf. Qala Allah Ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Perhatikan baik-baik firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 93 terkait orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Allah berfirman, wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Ya, artinya Allah itu marah kepada yang memang berhak dan layak untuk dimarahi. Ya. Bukan macam kita. Kadang kalau sudah marah-marah yang nggak ada hubungannya kena marah, ya. Marah dari kantor pulang, anaknya kena semprot, istrinya kena semprot. Lah, mau lewat kucing ikut juga lewat dengan kesandung, kena marah juga enggak? Bisa kena tendang itu. Nah, marahnya Allah tentu sesuai dengan kemuliaan Allah, keagungan Allah, berbeda dengan marahnya makhluk, ya sebagaimana sifat-sifatnya yang lain. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sekarang kita lihat dalil dari as-sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha kataba kitaban indahu fawqal arsy, inna rahmati taqlibu ghadabi, muttafaqun alaihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan sebuah kitab di sisinya, yakni di atas arsy. Apa itu? Bahwa rahmatku mengalahkan amarahku. Hadis ini sahih riwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya. Ini dalil dari As-Sunnah. Jadi jangan sampai beragama tanpa dalil, terus kemudian mengandalkan perasaan. Masa Allah marah, kita aja gak boleh marah, ya. Kita aja disuruh bersabar. Ya tengok siapa yang dimarahi oleh Allah, modelnya seperti apa, ya kan? Kenapa? Nah, berarti marah ini, ya, pasangan atau lawan dari sifat rahmat.
Allah memiliki sifat rahmat. Allah juga memiliki sifat marah. Ya, Allah merahmati ya siapa saja yang Allah rahmati sesuai kehendaknya. Dan Allah memarahi siapa saja yang memang pantas, layak dan berhak untuk dimarahi. Begitu. Sebagaimana nanti kita membahas sifat Allah as-sukhtu, murka. Murka ini pasangan atau lawan dari sifat ridho. Allah memiliki sifat murka, Allah juga memiliki sifat ridho. Terus setelah itu kita akan bahas sifat Allah, yakni al-karohah, benci. Lawan atau pasangan dari sifat apa? Cinta. Ya. Jadi Allah itu membenci siapa? Ya tentu musuh-musuhnya, orang kafir, ya, dan juga yang lain. Allah mencintai siapa ya? Apa saja yang Allah cintai? Ya dirinya, nabinya, rasulnya, orang yang beriman, kan begitu. Ya. Taib. Kemudian penjelasan berikutnya, wa ajma as-salafu ala subutil ghadabi lillahi. Dan para ulama salaf pun juga telah bersepakat untuk menetapkan sifat marah ini sebagai sifat Allah. Fayajibu isbatuhu min ghairi takhrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin. Wa ghadabun haqiqiyun yaliku billah. Maka wajib bagi kita untuk juga menetapkan sifat ini bagi Allah. Untuk menetapkan sifat marah ini bagi Allah tanpa melakukan 4 hal tadi: takhrif, taktil, takyif dan tamtsil. Tanpa menyelewengkannya, tanpa menolaknya, tanpa mempersoalkan hakikatnya, dan tanpa menyerupakan atau menyamakan dengan sifat makhluknya. Jadi sifat marah yang ada pada Allah itu marah yang hakiki, marah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan keagungan Allah. Bisa dipahami. Sehingga kalau kita sudah bisa memahami seperti ini, kita akan berusaha bagaimana agar kita ini tidak kena marah Allah. Jangan sampai kita dimarahi oleh Allah. Maka kita akan cari informasi Allah itu marah terhadap apa saja. Begitu. Baik. Wa fasara ahlu taktil bil intiqam. Adapun golongan ahlu taktil, ya, ahlu taktil itu golongan yang menolak untuk menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka menafsirkan, ya, marah di sini adalah dengan menghukum, ya, intiqam, ya, memberikan hukuman. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Dan kita bisa bantah apa yang mereka katakan ini sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah yang keempat. Sudah berlalu penjelasannya. Ada 3 poin. Pertama, bahwa apa yang mereka katakan itu khilafu dhahirin nusus, menyelisihi dohirnya nas. Yang kedua, khilafu thariqati salaf. Apa yang mereka katakan itu menyelisihi cara atau jalan yang ditempuh oleh para ulama salaf. Dan yang ketiga, laisa alaihi dalilun sahihun. Apa yang mereka katakan itu tidak ada satu dalil sahih pun yang menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan marah adalah memberikan hukuman. Babi wajhin rabiin, dan ditambah satu lagi sekarang,
alasan yang keempat, bantahan yang keempat terkait dengan sifat ini, annallaha ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam. Allah Subhanahu wa taala sendiri membedakan antara marah dan memberikan hukuman. Artinya marah itu tidak identik, tidak sama dengan memberikan hukuman. Marah ada sendiri, memberi hukuman juga ada sendiri. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, falamma asafuna, maka tatkala mereka membuat kami marah, ay aqdabuna, intaqamna minhum, maka kami memberi hukuman kepada mereka. Lihat baik-baik. Maka tatkala mereka membuat kami marah, maka kami pun menghukum mereka, memberi hukuman kepada mereka. Faja'al intiqama natijatan lil ghadab, fadala ala annahu ghairuhu. Di dalam ayat ini Allah menjadikan bahwa pemberian hukuman itu buah atau akibat dari apa? Ghadab, marah tadi. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya, marah itu bukan memberi hukuman, tidak sama dengan memberi hukuman. Artinya memberi hukuman itu ada sendiri. Ya. Karena mereka itu sedikit-sedikit kok kayaknya nggak cocok ini, kok kayaknya nggak pantas ini, kok kayaknya nggak pas ini. Pakai perasaan. Masa Allah marah, masa Allah demikian. Lah yang menjelaskan Allah sendiri, yang mengatakan Allah sendiri, dan juga bahkan Rasulnya juga menyatakan seperti itu. Maka kewajiban kita adalah mengimaninya dan memahami bahwasanya sifat apapun yang Allah tetapkan untuk dirinya itu adalah sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan Allah, yang berbeda dengan sifat yang ada pada makhluk. Selesai. Lah kalau dia dalam memahami Allah itu masih dianalogikan, diserupakan seakan-akan Allah itu makhluk atau manusia, ya jadinya seperti itu. Ya. Bisa dipahami nih ya. Baik. Ya. Kita kemudian masuk ke poin berikutnya, wa qauluhu ittaba'u ma askhatallaha. Mereka mengikuti apa-apa yang menjadikan Allah murka. Ya. Mereka mengikuti apa-apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Di surah Muhammad ayat 28. Jadi sifat as-sukhtu, ya murka. As-sukhtu min sifatillahi as-sabitati bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Maka sifat murka ini juga adalah salah satu sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kesepakatan ulama salaf. Seperti dalam firman Allah surah Muhammad ayat 28 tadi. Dzalika bi annahum, ya, dzalika bi annahum taba'u ma askhatallah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa-apa yang menimbulkan kemurkaan Allah. Ini dalil dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, masing-masing diambilkan satu, dan itu sudah cukup. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang dipanjatkan, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik
wa bi mu'afatika min uqubatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dan aku juga berlindung dengan pengampunan-Mu atau permaafan-Mu dari hukuman-Mu. Hadis ini riwayat Imam Muslim rahimahullah. Ini dalil dari as-sunnah, yakni doa tadi, Allahumma inni a'udzubi ridhaka min sakhatik. Ya Allah, aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Wa ajma'a as-salaf ala thubuti sakhatillah, ala thubuti sakhatillah, fayajibu isbatuhu lahu min ghairi takhrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, wa huwa sakhatun haqiqiyun yaliku billah. Dan para ulama salaf pun juga telah bersepakat untuk menetapkan sifat murka ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk juga menetapkannya tanpa melakukan takhrif, taktil, takyif dan tamthil. Ini istilah-istilah yang kita sebenarnya harus sudah paham dan harus membiasakan diri. Jangan ngeluh, apa takhrif, taktil, apa sih itu? Kemudian disangka pelajaran akidah pelajaran yang sulit. Enggak, mudah. Ya mudahnya itu kalau kita mau belajar, mau mengulang-ulang. Lah kalau pengennya hanya sekali kemudian jadi jago, lah itu yang susah. Sekarang lah, ini kan urusan, yaitu tadi yang saya singgung dari awal. Karena urusan akidah, urusan keimanan tuh banyak dari kita itu belum memberikan perhatian yang besar, belum memberikan perhatian yang sepantasnya, ya. Dan itu mengakibatkan hal-hal yang seperti tadi, canggung, ya. Ketika mempelajari seakan sesuatu yang baru, ya. Bukan sesuatu yang baru, kita yang baru belajar. Coba kalau kita sudah belajar dari dulu, seperti masalah sholat, masalah ibadah, kan banyak istilah yang dipakai dalam sholat, ya enggak? Mau sholat sajalah, mau sholat saja. Apa kita boleh tiba-tiba langsung sholat? Kan enggak, ya. Harus memenuhi syarat dan rukunnya. Kita paham kalau sudah dibahas begitu? Paham kan yang dimaksud? Itu istilah syarat itu apa, rukun apa? Rukun gimana Pak? Maksudnya nggak boleh bertengkar? Kan nggak ada yang tanya gitu. Ya sudah paham maksud rukun itu ya memang unsur-unsurnya, bukan rukun dalam arti akur, nggak berkelahi kan gitu. Kemudian rukun yang pertama misalkan, atau syarat dulu, syarat yang pertama, ya, harus suci dari hadas, ya, dari najis. Kan istilah semua, hadas itu apa, najis. Tapi kan kita sudah paham dari kecil. Nah, apa yang dilakukan? Ya tergantung kondisi dan keadaan. Yang terpokok wudu kalau hadasnya kecil. Kalau hadas besar, junub. Nah ini istilah lagi kan, istilah tok kan, mandi. Kalau nggak ada air, ngapain? Tayamum. Ada yang aneh dengan istilah wudu, tayamum gitu? Nggak ada yang aneh ya? Junub, udah biasa. Begitu seterusnya. Sampai nanti ke masjid, ada adzan, ada iqamah.
Ada yang nggak paham apa itu adzan, apa itu iqamah? Masuk sholat. Sholat itu istilah. Sholat apa dulu? Tahiyatul masjid. Antum menyebutnya sholat tahiyatul masjid atau sholat penghormatan kepada masjid begitu? Sholat apa? Hah? Tahiyatul masjid. Faham ya? Gak ada masalah kan? Oh istilah tok ya kan? Ya karena dari kecil kita sudah mempelajarinya, membiasakannya. Sebanyak itu istilah gak ada masalah. Sampai sholat pun dimulai dari takbiratul ihram, paham. Habis itu baca doa iftitah. Habis itu baca Al-Fatihah. Gak ada masalah kan? Habis itu taruhlah baca surat pendek. Surat. Gak ada yang begitu. Ya sudah paham. Yang dimaksud surat pendek itu ya surat yang ada dalam Al-Quran, bukan surat cinta atau yang semisalnya. Habis itu takbir, intiqal, ruku, sujud, iktidal ya kan ya, ruku, iktidal, sujud itu istilah semua. Sampai nanti duduk iftiros, duduk tawaruk. Nah ngapain? Baru dihadapkan 1-2 istilah ketika belajar akidah sudah bawaannya naik asam lambungnya. Alasannya banyak kali Ustadz itu ngajar, banyak kali istilah-istilah baru. Bukan istilah baru, kita yang baru belajar. Catat, kita yang baru mulai. Ini sudah ditulis dari dulu oleh para ulama. Bahkan sebelum kita lahir sudah diajarkan. Paham ya? Jadi dalam menetapkan sifat Allah tadi tanpa apa? Takrif, taktil, takyif, dan tamtsil. Yaitu sudah istilah yang baku. Dipahami saja. Lah kalau harus disebutkan maknanya lah jadi panjang nanti. Tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyerukan panjang. Tapi kalau sudah diringkes enak, ya. Taib. Wa fassara ahlu ta'til bil intiqam. Golongan ahlu ta'til, golongan yang menolak untuk menetapkan sifat Allah, mereka mentafsirkan sifat as-sakhat ini tadi atau as-sukhtu, murka. Mereka katakan itu maksudnya memberikan hukuman. Wa naruddu alaihi bima sabaqa fil qaidati rabi'ah. Maka kita bisa bantah sebagaimana tadi. Ya, sebagaimana yang tersebut dalam kaidah yang keempat. Apa itu? Ya kita katakan pertama bahwasanya apa yang mereka katakan itu menyelisihi nas, menyelisih ayat Al-Quran, menyelisih hadis. Kedua, apa yang mereka katakan itu ya, menyelisihi cara atau jalan yang telah ditempuh oleh ulama salaf. Ketiga, apa yang mereka katakan itu tidak ada satupun dalil sahihnya. Mana dalilnya? Tunjukkan yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan as-sakhatu atau as-sukhtu, murka, adalah sama dengan memberikan hukuman. Tidak ada. Baik. Nah, terakhir. Ya, satu lagi. Jadi intinya kita tetapkan sifat Allah itu tanpa 4 perkara tadi. Ya. Seperti contoh sendiri apa? As-sakhatu, murka. Wa sakhatun hakikiyun yaliku billah. Ya murka yang sesungguhnya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adalah sifat marah. Sifatut tasi'ah al-karahah. Sifat yang ke-9
yakni sifat yang ke-9 atau contoh yang ke-9 yang disebutkan di dalam kitab ini. Karena kan penjelasan itu, kaidah-kaidah itu kalau tidak diberikan contoh-contohnya ya susah paham kita, ya. Artinya ini bukan untuk membatasi. Kalau mau diperpanjang semuanya disebutkan jadi panjang pula, ya. Jadi lebih lama lagi. Al-karahatu minallahi liman yastahiquha thabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat benci, ya, karohah itu benci. Kebencian Allah atau sifat benci Allah terhadap orang yang memang berhak untuk dibenci adalah sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga kesepakatan para ulama salaf. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, silakan lihat surah At-Taubah ayat 46. Ya. Di sini diringkas bagian kalimat itu, yakni walakin karihallahu imbi'atahum, akan tetapi Allah benci atas keberangkatan mereka. Ini ayat seutuhnya begini. Walau aradal khuruja la'adda lahu uddah walakin karihallahu bi'atahum fathabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Kalaulah seandainya dia benar-benar ingin keluar berjihad, maka pastilah dia sudah akan mempersiapkan perbekalan. Akan tetapi Allah benci keberangkatan mereka itu. Maka Allah pun melemahkan keinginan mereka dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, ya. Tetap tertinggallah kalian bersama orang-orang yang tertinggal. Ayat ini memberikan pelajaran yang besar kepada kita tentang kejujuran, tentang keseriusan. Ya, seperti tadi, kalau benar mereka ini memang mau keluar ikut berjihad, la adalahu uddah, pasti mereka sudah melakukan persiapan. Ya kalau kita apalah, ya belajar agama begini, taklim lah. Kalau jujur kita ini memang mau ngaji, mau taklim, ya pasti kita punya jadwalnya. Kita sediakan jadwal itu, waktunya. Gak selalu tabrakan aja katanya. Tabrakan sama ngantar istri berobat, tabrakan sama ngantar anak les apalah. Ya memang giliran kerja gak pernah tabrakan jadwalnya. Mulus tiap hari kerja dari Senin sampai Jumat. Jadwal kerja kayaknya nggak pernah tabrakan dengan jadwal, ya kan, ngantar istri ke klinik atau apa. Itulah. Kemudian ada persiapan yang dilakukan, ada keseriusan, kesungguhan, punya bukunya, punya ini dan itu. Nah, maka di sini jelaskan walakin kariyallahu imbi'atam. Akan tetapi Allah benci, Allah tidak suka keberangkatan mereka itu. Apa yang Allah lakukan? Fasabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka. Maka lihat keinginan dalam hati kita ini, selemah atau sekuat apa. Dan kita bayangkan terkait dengan apa yang Allah
inginkan apa yang Allah maukan atas diri kita. Ya. Maka kita dapati di antara apa yang dijelaskan ya, oleh Ibnu Qayyim ya, tentang masalah niat ya, yang ada di dalam hati kita ini. Bentar. Agar kita ya tidak main-main ya terkait dengan masalah ini. Sehingga pembenahan itu memang benar-benar dimulai dari hati. Ya, sebagaimana agama ini landasannya adalah akidah, keimanan. Famiftahut taufiq ad-du'a wal iftiqar ilallah, dan kunci taufik itu adalah berdoa dan memohon kepada Allah. Kemudian beliau katakan wa ala qadari niyatil abdi wa himmatihi yakunu taufiqullahi lahu wa i'anatuhu. Maka sesuai kadar niat seorang hamba dan keinginannya, maka sebesar itulah terwujudnya taufik dan pertolongan Allah. Sesuai dengan kadar niat dan keinginan seorang hamba, yakunu taufiqullahi lahu wa i'anatu, maka terwujudnya ya, sebesar itulah terwujudnya taufik dan pertolongan Allah. Kalau kita menginginkan taufik dan pertolongan Allah yang besar, tentu yang harus kita besarkan lagi adalah niat dan keinginan kita. Bukan hanya sekedar ada niat, bukan hanya sekedar ada keinginan. Kita jadikan niat ini niat yang besar, keinginan yang besar, bahkan paling besar. Karena kalau sudah besar pun masih ada yang lebih besar ini yang dimenangkan. Karena dalam hati itu bisa terdapat banyak keinginan. Ya. Malam ini aja mungkin di antara kita punya 5 keinginan. Ya, ingin badan capek kan, ingin tidur-tiduran di rumah sebenarnya. Atau pas kawan-kawan lagi ngumpul juga ada ingin ngumpul kawan-kawan yang ngopi bareng kan enak juga ya kan. Ada keinginan shopping, belanja karena kebutuhan juga sudah menipis. Ada keinginan ngaji. Kalau ditanya ingin ya ingin. Nah, jadi dalam hal ini strateginya tidak cukup hanya sekedar punya keinginan, sampai keinginan itu menjadi keinginan yang paling besar, yang dengan itu kemudian dia menang, bisa mengalahkan keinginan yang lain. Ya. Taruhlah antum sama-sama punya keinginan ngaji, si A, si B. Si A keinginan ngaji, kalau kita buat poin aja lah, si A itu keinginan ngajinya sebenarnya gak terlalu besar, hanya 40 lah. Si B besar 80, orangnya semangat. Tapi si A hadir, si B nggak hadir. Mungkin, sangat mungkin. Kenapa? Si A itu walaupun keinginannya 40 lemah, yang ingin ngaji enggak, ya kok ngaji enggak gimana, mau jelas jadwalnya. Berangkatlah. Ya, ngapain juga di rumah? Coba. Dia nggak punya keinginan lain. Keinginannya yang muncul ketika itu hanya ngaji. Walaupun keinginannya lemah, agak malas, nyampe juga di masjid. Atau ada keinginan yang lain, sebenarnya pengen istirahat. Nanti bisa juga pulang ngaji. Keinginannya nggak terlalu kuat. Keinginannya cuma 20 lah poinnya. Paham di sini?
Lah kawan yang keinginannya ngaji besar sampai 82 kali lipat dari kawan tadi, masalahnya di mana? Keinginannya yang lain, ingin shopping antar istri, ya kan, menyenangkan istri, ya kan. Itu bukan 80, 90. Akhirnya yang menang mana? Yang 90 tadi. Paham di sini? Jadi nggak sekedar kita ngotot, ya memangnya kamu saja yang pengen masuk surga, memangnya kamu saja yang ingin ngaji, saya pengen, bahkan saya itu lebih besar keinginan saya. Yang dibahas itu saja, keinginan yang lain nggak dibahas. Paham? Karena namanya amal itu buah dari iradah dan qudrah, keinginan dan kemampuan. Ya. Taib. Jadi ini pelajaran yang besar, di mana Allah Subhanahu wa taala melemahkan keinginan seorang hamba. Kenapa? Karena Allah tidak suka, karena Allah benci kalau dia melakukannya. Ya. Begitu. Dan itu nampak dan terlihat dari kesungguhan, dari keseriusannya. Maka disebutkan di awal ayat, walau aradal khuruja la'adda lahu uddah. Kalau seandainya dia benar-benar ingin untuk keluar turut berjihad, pastilah dia telah mempersiapkan perbekalan untuk itu. Nampak tanda-tandanya. Ini nyantai aja, orang sudah mau berangkat tuh. Mau kemana? Saya mau berangkat juga loh, ya kan begitu. Lewat. Ya. Maka kalau seperti itu kita cek diri kita. Kita khawatir Allah tidak suka kita melakukannya. Mungkin misalkan membaca Al-Quran, kenapa sudah seminggu atau sebulan ini gak baca Al-Quran? Ya. Kenapa sudah seminggu atau sebulan ini gak hadir pengajian? Kenapa dan seterusnya. Boleh jadi ini yang berlaku. Memang Allah tidak suka kita melakukannya. Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah lemahkan keinginan itu. Kalau keinginan sudah lemah, apa yang terjadi? Tidak akan terwujud sebagai perbuatan. Yang terwujud sebagai perbuatan, keinginan yang lain yang lebih kuat. Jadi keinginan itu bisa lemah, bisa kuat. Ya. Kalau sekedar ingin, tidak cukup. Taib. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha karihalakum qila wa qala wa kasrata su'al wa ida'atal mal, rahul Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci pada kalian itu ada 3 hal di sini. Qila wa qala, apa itu? Desas-desus, ya, katanya begitu. Kedua, banyak bertanya. Ini artinya banyak pertanyaan yang enggak mutu, yang enggak perlu. Jangan salah pahami kemudian enggak boleh bertanya. Kalau enggak boleh bertanya, dari mana kita tahu ilmu? Seperti ini orang yang sering salah paham itu, ya. Yang dilarang itu sikap berlebihan, dianggap yang dilarang perbuatan tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, pemborosan, menghambur-hamburkan harta. Ini termasuk perkara yang Allah benci. Ini dalil dari as-sunnah. Wa ajma'a salafu ala thubuti dzalika lillahi. Dan ulama salaf pun juga, ya, telah menyebutkan atas tetapnya sifat ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu isbatuhu min ghairi
takhrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Ini akan diulang-ulang terus. Maka wajib bagi kita untuk juga menetapkannya tanpa 4 perkara tadi, tanpa takhrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, tanpa tamtsil. Wa ya karahatun haqiqiyatun minallahi taliqu bihi. Jadi sifat benci di sini adalah sifat benci yang sesungguhnya yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassara ahlu ta'til al-karahata bil ib'ad. Adapun golongan ahlu ta'til menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan karaha sifat benci ini adalah maksudnya menjauhi. Wa narudu alaihim bima sabaqa fil qaidati rabi'ah, dan kita bisa bantah perkataan mereka sebagaimana bantahan tadi yang tersebut dalam kaidah yang keempat, yakni pertama bahwa perkataan mereka menyelisihi nas baik ayat maupun hadis. Kedua, perkataan mereka itu menyelisihi pendapat ulama salaf. Dan yang ketiga, pendapat mereka itu tidak ada satupun dalil yang sahih yang mendukungnya. Allah alam shawab. Baik, selesai penjelasan tentang 3 sifat Allah yang tersebut di dalam Al-Quran dari keseluruhan yang disebutkan di sini 9. Ya, insya Allah 9 ini sudah cukup bagi kita untuk benar-benar bisa memahami dengan baik, dengan benar sifat apapun yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Seperti ini sikap kita. Kemudian insya Allah pada pertemuan berikutnya zikru ba'di ahaditsis sifat, yakni tentang sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah. Yakni kita akan bahas hadis-hadis yang di dalamnya disebutkan tentang sifat-sifat Allah. Kita ambil contoh ya, di antaranya beberapa disebutkan di sini an-nuzul, turun. Bahwasanya Allah turun ke langit dunia. Kemudian al-ujbu, yakni kagum. Kemudian ad-dakhik, tertawa. Kemudian al-istiwa alal arsy, tinggi di atas arsy. Kemudian al-ulu, tinggi. Taibnya. Ini insyaallah yang berikutnya nanti akan sama-sama kita pelajari. Allah alam shawab. Masih ada sedikit waktu, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ya, semoga jelas dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu teristimewa, ilmu tentang dirinya, yakni tentang Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dengan itu semakin bertambah kecintaan kita kepada Allah yang akan memudahkan bagi kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Yang dengan itu semoga kita pun semakin bisa mengagungkan Allah dan mudah untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarangnya. Dan dengan semakin kita mengenal Allah, semoga dengan itu kita dimudahkan untuk mengikhlaskan amal-amal yang kita kerjakan semata-mata hanyalah untuknya dan mengharapkan balasan hanyalah darinya. Allahumma amin. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian saya, mohon maaf.
kita cukupkan, kita tutup. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.